Salam sejahtera buat setiap kita. Kembali di doa pagi ini kita menaikkan ucapan syukur. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Di pagi hari ini mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Raja di sorga. Sebab kami menyadari kalau pagi hari ini kami boleh ada, itu semua hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada pagi hari ini, kami senantiasa menaikkan ucapan syukur kami buat kasih dan anugerah Tuhan. Sebab Yesus, Engkau nama-Mu begitu baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian bagimu Yesus, segala hormat hanya bagimu. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik atas hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
sungguh dahsyat. Terima kasih. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau amat baik atas hidup kami. Tidak ada alasan untuk tidak kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu yang memegang hidup kami. Dimanapun Tuhan hamba-Mu berada, anak-anak-Mu berada pagi hari ini, berkati hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan segala pujian, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, bagi Dia segala pujian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Hormat bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
Segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kami berikan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan Yesus. Pagi hari ini sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan Engkau sudah menolong kami. Kami boleh melangkah di tahun yang baru ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus kuatkan kami, terus mampukan kami, terus topang setiap kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah arus dunia yang semakin kuat ini. Bila semakin hari juga Tuhan, kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pagi hari ini rindu dengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami mau duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita harus selalu setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Sebab sekali lagi tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mengucap syukur. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Kita sudah bukan hanya melihat saudara, tapi kita merasakan secara pribadi bagaimana Tuhan tolong saya dan saudara. Kita boleh melangkah saudara sekali lagi di hari yang kelima saudara, di tahun yang baru ini. Disembuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saudara, saya selalu ingatkan, bangun 3 rasa ini. Rasa kagum, rasa hormat, rasa syukur kita kepada Tuhan daily. Setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut saudara. Untuk cemas, untuk khawatir, untuk takut. Kenapa saudara? Karena hati kita limpah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 saudara, ayat yang ke-58. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-58. Mari saudara kita buka Alkitab kita dan kita akan baca. Saya akan baca bagi saudara dan saudara menyimak. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita pagi hari ini saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Saudara yang kasih Tuhan. Makanya saya sering sekali saudara, sangat disayangkan ketika ada banyak orang katakan bahwa ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu beribadah kepada Tuhan? Apa yang kamu dapat? Sering kali banyak sekali perkataan-perkataan yang dikeluarkan seperti itu saudara yang kasihi Tuhan. Bahkan tidak heran saudara ketika satu keluarga suami istri saling melarang ke gereja saudara. Bahkan mereka katakan bahwa ngapain kamu ke gereja? Apa yang kamu dapat di gereja? Apa yang kamu terima ketika kamu datang beribadah ke gereja? Apa yang kamu terima ketika kamu bersekutu dengan Tuhan saudara yang kasihi Tuhan? Tapi sekali lagi Rasul Paulus ingatkan bagi setiap kehidupan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan saudara. Tidak ada yang sia-sia. Orang yang menabur pasti menuai. Itu sudah pasti saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita menabur kebaikan saudara, saya percaya kita akan tuai juga kebaikan. Dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita tabur dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tabur benih-benih yang jahat saudara. Kita tabur sakit hati, kedengkian, kebencian saudara. Apa yang akan kita terima saudara? Firman Tuhan katakan apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai saudara. Saudara mau menuai hal-hal yang baik saudara. Tabur juga hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan jelas bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau ada yang menganggap bahwa persekutuan kita kepada Tuhan, peribadahan kita kepada Tuhan itu sia-sia saudara. Saya mau bilang kita adalah orang yang kurang hikmat. Adalah orang yang adalah orang yang bodoh saudara yang kasih Tuhan. Sebab Yesus sendiri, Tuhan sendiri katakan kepada kita, mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saya percaya saudara ketika di tahun 2021 saudara
giat melayani Tuhan. Saudara giat bersekutu dengan Tuhan dan dalam saudara tekun melayani Tuhan. Dan kemudian ada pergumulan-pergumulan saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini adalah jawaban doa bagi setiap kehidupan kita. Ada jawaban doa saudara bagi setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan sendiri katakan, firman Tuhan sendiri katakan bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia saudara. Ketika kita setia Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah, kita melayani Tuhan. Bagi saudara mungkin yang bekerja di sekuler dan kemudian tapi saudara juga aktif dalam pelayanan. Dan kemudian mungkin saudara dikatain oleh teman-teman saudara, rekan-rekan saudara, ngapain kamu setia melayani Tuhan? Ngapain kamu sibuk-sibuk menyibukkan diri untuk melayani Tuhan? Apa yang kamu dapat ketika kamu melayani Tuhan? Mungkin ada banyak orang katakan seperti itu saudara. Tapi sekali lagi pagi hari ini datang dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Saudara, persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tapi firman Tuhan katakan bahwa hanya saudara kuatkan, firman Tuhan katakan di sini, berdirilah teguh saudara, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh saudara, tidak goyah. Sekalipun situasi dan kondisi saudara mungkin menyulitkan, sangat sukar bagi setiap kehidupan kita. Kita dalam kesesakan saudara. Rasa-rasanya kita mau menyerah, tapi firman Tuhan katakan di sini saudara, berdirilah teguh, jangan goyah sedikit pun saudara. Iblis akan berusaha membuat kita jatuh. Iblis akan berusaha memprovokasi kita saudara. Dia akan bisikan hal-hal yang tidak baik. Akan mengintimidasi setiap kehidupan kita. Dan kemudian kita mulai mundur dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, tapi firman Tuhan katakan berdirilah teguh saudara. Berdiri teguh saudara. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Saudara, garis bawahi pekerjaan Tuhan di sini luas saudara yang kasih Tuhan. Jangan saudara katakan, oh berarti itu hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini bekerja bagi Tuhan. Kita semua bekerja bagi Tuhan. Baik saudara yang di sekuler, saudara mungkin sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, saudara sebagai mahasiswa, saudara bekerja di marketplace atau apapun itu saudara. Kita semua ini bekerja bagi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kami kemarin itu saudara yang kasih Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, bukan hanya bagi para full timer, bukan hanya bagi para pendeta, tidak, tapi semua orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan. Ini tugas saya dan saudara untuk bersaksi, bekerja giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini kata Rasul Paulus, saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara, ketika saudara dimanapun, ketika saudara menceritakan kebaikan Tuhan, dengan tidak kata lain saudara sudah bersaksi bagi Tuhan. Saudara sudah bekerja bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan pernah malu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sudah terlalu banyak yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Itu sebabnya mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang pernah sia-sia saudara yang kasih Tuhan. Saudara bersekutu, saudara datang memuji Tuhan dan kemudian hari Minggu saudara datang ke gereja dan kemudian hujan tapi saudara tancap terus saudara. Saya percaya itu semua tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang saudara kerjakan bagi Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab setiap doa-doa saudara. Walaupun mungkin hari ini saudara sedang dalam masa penantian, saudara menunggu jawaban doa dari Tuhan. Tapi saya percaya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan selalu menguatkan kehidupan saudara. Kita akan belajar saudara yang kasih Tuhan dari Yosua. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan saudara harus memerintah bangsa Israel, saudara yang kasih Tuhan. Setelah Musa, tongkat estafet itu diberikan kepada Yosua, saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Yosua harus saudara yang kasih Tuhan memimpin bangsa yang besar saudara. Dan pada waktu itu Yosua adalah seorang yang muda Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang ketika tongkat estafet itu diberikan kepada Yosua. Tapi ada janji Tuhan bagi Yosua pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya baca bagi kehidupan kita semua pagi hari ini dalam Yosua pasal yang pertama.
Yosua pasal yang pertama saya baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 saudara. Sekali lagi Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi Tuhan ingatkan Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri sebab engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi ayat 9 saudara. Tuhan ingatkan Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua berangkat saudara menjalankan perintah Tuhan. Itu harus benar-benar siap Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tanpa harus ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa gentar atau apapun. Jangan ada keraguan sedikit pun. Itu sebabnya saudara, Tuhan memperlengkapi kehidupan Yosua begitu hebat saudara. Tapi apa perintahnya saudara? Tuhan ingatkan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu saudara yang kasih Tuhan. Di tahun 2022 ini saudara, saya tidak tahu, kita pun semua tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi sebelum kita melangkah, sebelum kita meraih hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sebagaimana Tuhan perintahkan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang sampai berapa kali saudara Tuhan ingatkan Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudara yang kasih Tuhan. Jangan goyah. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 15:50. Jangan goyah saudara. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berada. Kemanapun engkau memijakkan kakimu saudara. Dan saya percaya saudara, penyertaan yang sama yang diberikan Tuhan kepada Yosua juga akan diberikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara kita terus kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita, kita tahu kepada siapa kita percaya. Sama seperti Rasul Paulus saudara yang kasih Tuhan dalam masa-masa sulit, dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia katakan saudara, aku tahu kepada siapa aku percayai. Dia tahu kepada siapa dia percaya, Tuhan Yesus Kristus yang menolong dia, yang membela dia, yang memperlengkapi dia, yang memberikan dia kuasa saudara, sehingga kemanapun dia pergi berada saudara, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita saudara sebagai orang percaya. Hidup kita jangan seperti ini terus saudara, harus ada progres saudara. Dari tahun 2021 kita melangkah di tahun 2022, harus ada progres dalam kehidupan kita saudara. Mari Bapak Ibu, kalau di tahun yang lalu saudara masih sungkan, masih malu-malu bersaksi tentang Tuhan. Mari tahun ini nyatakanlah saudara dengan lidah bibir kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kita bersaksi saudara tentang Yesus Kristus. Bagaimana dia sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi saudara, apa dasarnya Yosua berani? Apa dasarnya Yosua mau mengambil perintah yang diberikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tidak lain yaitu janji Tuhan bagi kehidupan Yosua. Tuhan katakan kepada dia, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi saudara. Janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita tidak takut, membuat kita tidak gentar, membuat kita tidak mundur. Kenapa? Ada sesuatu yang kita pegang, janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang membuat kita kuat saudara. Itu yang memampukan saya dan saudara sampai hari ini saudara. Janji Tuhan. Tuhan katakan, kamu pergi, aku utus kamu. Dengar baik dan aku akan menyertai engkau, itu kata Tuhan. Dan saya percaya penyertaan yang sama juga Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga kita, dalam apapun itu saudara yang kita gumuli hari-hari ini. Sama seperti yang dirasakan, yang dialami oleh Yosua. Kemanapun kamu pergi, aku akan menyertai engkau.
Engkau saudara. Ini jaminan penyertaan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Sampai-sampai saudara di ayat 18, Yosua pasal yang pertama ayat 18 firman Tuhan katakan begini. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya sekali lagi saudara, Tuhan ingatkan dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu saudara. Wow, ini otoritas yang luar biasa saudara yang diberikan kepada Yosua. Bapak ibu saudara, orang yang menentang perkataannya, orang yang menentang perintahnya, firman Tuhan katakan akan dihukum mati saudara. Ini kan luar biasa saudara, penyertaan yang luar biasa ada dalam kehidupan Yosua. Saya percaya kita pun semua rindukan penyertaan yang sama saudara yang kasih Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Mari saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan utus saya dan saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak berikan kita kuasa daripada Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memperlengkapi setiap kehidupan kita. Di mana ada pengutusan, pasti juga Tuhan berikan kuasa bagi setiap kehidupan kita umat-umat. Asalkan kita mau bekerja bagi Tuhan. Saudara siap saudara melayani bagi Tuhan. Saudara siap bekerja bagi Tuhan. Saudara siap untuk bekerja memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita sekalian. Dan Tuhan akan dapati saya dan saudara, oh ya hambaku kau setia. Oh ya anakku, aku temui engkau adalah menjadi hamba yang baik dan setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terus datang bagi setiap kehidupan kita. Mengingatkan saya dan saudara untuk terus saudara kuatkan, teguhkan hati kita. Berdiri teguh, jangan goyah saudara. Sebab sekali lagi persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Orang yang menabur pasti menuai. Pastikan saudara tabur yang baik supaya saudara tuai juga yang baik pagi hari ini. Semangat saudara, jalani kehidupan ini. Saya percaya di tahun 2022 ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, ada penyerahan totali saudara. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kita umat Tuhan pagi hari ini. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan gentar hatimu saudara yang kasih Tuhan. Dia Allah yang setia akan menopang setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saudara, kita nyatakan bahwa Dia Allah yang setia. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan kita. Dia yang berjanji saudara. Dia akan menyertai setiap langkah kaki kita saudara. Dia yang berjanji saudara, yang menjamin masa depan kita. Dia yang menjamin kehidupan kita saudara, tidak perlu takut. Saya dan saudara tidak perlu takut. Dia Allah yang setia. Makasih. Kami pegang janji-Mu. Amin Tuhan. Oh kami sembah. Terima kasih, terima kasih. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Oh penyertaan-Mu, penyertaan-Mu. Saudara percaya pagi hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap kehidupan kita. Dia yang berjanji saudara dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menolong kita. Dia akan menolong, memperlengkapi kita, memperlengkapi setiap kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Amin. Kehadiran-Mu, oh penyertaan-Mu, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Oh lebih lagi penyertaan-Mu. Percaya, percaya. Dia akan menyertai kita. Amin.
besar. Oh haleluya. Rasakan keindahan arti kehadiranmu. Lebih lagi saudara dengan penuh penyerahan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Oh haleluya, haleluya. Amin. Rasakan keindahan arti penyertaanmu. Oh penyertaanmu Tuhan. Yes. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Penyertaanmu ajaib sempurna. Yesus, Yesus Tuhan, Kau jaminan kami yang pasti Tuhan. Kau Allah kami yang setia dan kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oh di tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2022 kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, bawa kami dari kemuliaan-Mu kepada kemuliaan yang satu Tuhan. Oh ya Allah Maha ya Allah Maha kuatkan segenap umat-Mu, kuatkan ya. Kami berserah, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya, makasih, makasih Tuhan. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Oh, di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah, oh kami berserah. Amin. Hidupku oh Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Kekuatan kami, Kau penolong kami, Kau penghibur kami Tuhan Yesus. Kau jaminan kami yang pasti ya Tuhan. Pagi hari ini terus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami. Dan kami hanya bersandar, berharap hanya kepada-Mu Yesus. Kau yang tolong, Kau yang topang kami, Kau yang mampukan kami Tuhan. Kami tahu di tahun 2022 ini bukan hal yang mudah. Tapi kami tahu ada jaminan Tuhan yang pasti bagi setiap kami. Ada pertolongan, ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada penjagaan.
bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami tidak mau berhenti berharap kepadamu. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sakit pagi hari ini Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur kuasa-Mu yang sakit, segala sakit penyakit Tuhan. Sakit kepala, mata, telinga, mulut, cancer, tumor. Apapun itu Tuhan Yesus, prostat, sakit kaki, tangan, saraf terjepit. Semua sakit penyakit pagi hari ini yang umat-umat-Mu alami. Kami berdoa dan kami bersepakat. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami terus percaya dan berharap hanya kepadamu. Bagi mereka yang punya masalah persoalan hidup yang berat Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang topang, Tuhan beri jalan keluar. Hanya di dalam Engkau pertolongan kami Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Kau satu-satunya yang kami percayai Tuhan. Kami tidak akan pernah melepaskan pengharapan kami kepadamu Yesus. Kau Allah yang setia, Kau yang tolong kami mampukan setiap kami. Semua umat-umat-Mu yang mungkin bergumul bertahun-tahun sudah Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Doanya dijawab di tahun ini di dalam nama Yesus. Bila tahun ini menjadi tahun keberkatan. Tahun pemulihan. Tahun terobosan. Tahun percepatan. Bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pagi hari ini. Worship leader, pemain musik, kameramen. Semua kami yang hadir pagi hari ini diberkati Tuhan. Minyak yang baru, pengurapan yang baru. Kuasa daripada Allah Tuhan berikan bagi setiap kami. Bila kami melayani Engkau dengan kerendahan hati Tuhan. Semakin hari kami semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah besar dalam hidup kami. Bapak Ibu Gembala kami terus berdoa dalam nama Yesus. Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Penyertaan Allah sempurna bagi beliau dimanapun beliau berada. Pergi memijakkan kakinya ada kuasa yang menyertai Bapak Ibu Gembala. Ibu Gembala beserta anak-anak di tempat ini dan semua keluarga besar pastori. Kami dijaga, disertai Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga besar kami, orang tua, sanak, saudara, kakak, ipar, ponakan. Semua Tuhan memberkati, melindungi mereka Tuhan. Bahkan semua umat-umat-Mu yang sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan jagai sertai berkat Allah mengalir bagi setiap umat-umat-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan dari segala mara bahaya kuasa kegelapan niat-niat orang jahat yang mau mencelakakan kami. Kami tahu perlindungan kami datangnya dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sertai setiap kami. Mari saudara tadakan tangan kita terima berkat daripada Allah. Kasihnya, cinta, kemurahan, kebaikan, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Bahkan rohnya yang hidup diberikan, dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti doa pagi saat ini. Biarlah kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Salam dari Bapak Ibu Gembala. Dan Tuhan Yesus memberkati.